Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan saya Yosefina Serafin Jula dengan NIM 2070231038 akan mempresentasikan analisis performa jaringan komputer dengan topologi tree. Yang pertama, pengertian topologi tree. Topologi tree adalah metode pembangun jaringan yang menggabungkan topologi bus dan topologi star. Topologi ini terdiri atas kumpulan topologi bintang yang dihubungkan dalam satu topologi bus sebagai jalur tulang punggung atau backbone. Karakteristik topologi tree sendiri, yang pertama, struktur hierarkis. Pohon memiliki struktur hierarkis dengan satu titik pusat sebagai akar atau root node. Yang kedua, cabang atau subjaringan yang berasal dari titik pusat ini membentuk lapisan atau tingkat hierarki. Yang kedua, node pusat atau root node. Titik pusat atau root node adalah perangkat yang menjadi pusat atau titik awal dari seluruh jaringan. Node pusat ini menghubungkan seluruh cabang atau subjaringan. Yang ketiga, cabang atau subjaringan. Setiap cabang dari pohon dapat memiliki topologi sendiri, seperti topologi bintang, bus, atau ring. Struktur ini memungkinkan pengaturan yang lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, skalabilitas. Topologi pohon mudah diperluas dengan menambahkan cabang atau subjaringan baru. Fleksibilitas ini membuat cocok untuk organisasi yang berkembang atau membutuhkan penyesuaian jaringan. Yang kelima, manajemen yang mudah. Struktur hierarkis membuatnya mudah diorganisir dan dikelola. Admin atau pengelola jaringan dapat dengan jelas melihat dan mengelola setiap bagian dari jaringan. Yang keenam, isolasi gangguan. Gangguan pada satu cabang tidak secara otomatis mempengaruhi seluruh cabang. Isolasi ini membantu dalam mendiagnosis dan memperbaiki masalah dengan lebih efisien. Yang ketujuh, biaya. Topologi pohon dapat menghasilkan biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan topologi sederhana seperti bintang atau bus, yang memerlukan lebih banyak kabel dan perangkat aktif atau switch atau router. Yang ke-8, ketergantungan pada titik pusat. Ketergantungan pada node pusat membuat seluruh jaringan yang bergantung padanya, dan jika node pusat mengalami kegagalan, seluruh jaringan dapat terpengaruh. Yang ke-9, fleksibilitas. Fleksibilitas dalam desain dan implementasi, karena setiap cabang dapat diatur sesuai dengan kebutuhan spesifik. Berikutnya, kelebihan topologi tree. Yang pertama, skalabilitas. Topologi pohon mudah diperluas dengan menambahkan cabang atau subjaringan baru. Kelebihan ini sangat berguna untuk organisasi yang berkembang atau membutuhkan penyesuaian dengan jaringan secara fleksibel. Yang kedua, manajemen yang mudah. Struktur hierarkis membuatnya mudah diorganisir dan dikelola. Pengelolaan jaringan dapat dengan jelas melihat dan mengelola setiap bagian dari jaringan. Yang ketiga, isolasi gangguan. Gangguan pada satu cabang tidak secara otomatis mempengaruhi seluruh cabang. Isolasi ini mempermudah identifikasi dan perbaikan masalah, meningkatkan ketersediaan jaringan. Yang keempat, fleksibilitas desain. Setiap cabang dapat memiliki topologi sendiri, seperti topologi bintang, ring, atau bus, sesuai dengan kebutuhan spesifik. Fleksibilitas ini memungkinkan penyelesaian desain untuk memenuhi persyaratan khusus. Kelebihan lainnya yaitu pemeliharaan yang mudah, redundansi, keamanan lebih baik, dan penyaringan trafik. Berikut kekurangan topologi tree. Pertama, ketergantungan pada node pusat. Kesehatan dan kinerja seluruh jaringan sangat tergantung pada node pusat atau root node. Jika node pusat mengalami kegagalan, dapat menyebabkan seluruh jaringan mati atau tidak berfungsi. Yang kedua, biaya implementasi. Implementasi topologi tree dapat memerlukan biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan topologi sederhana seperti topologi star atau bus. Perlu lebih banyak kabel dan perangkat aktif, yaitu switch atau router. Yang ketiga, kompleksitas desain. Desain dan konfigurasi topologi pohon bisa lebih kompleks daripada topologi sederhana, yang memerlukan perencanaan yang baik untuk mengoptimalkan performa keamanan. Yang keempat, kendala kinerja. Jika terdapat terlalu banyak perangkat atau cabang, dapat terjadi kendala kinerja karena lalu lintas harus melewati titik pusat. Atau performa dapat menurun ketika jumlah perangkat dan lalu lintas meningkat. Yang kelima, ketergantungan terhadap desain awal. Struktur topologi pohon tidak selalu mudah untuk dimodifikasi atau diubah setelah desain awal diimplementasikan, karena perubahan mungkin memerlukan biaya tambahan atau waktu yang signifikan. Kekurangan lainnya yang keenam, keterbatasan dalam redundansi. Meskipun mungkin ada beberapa tingkat redundansi, keseluruhan jaringan tetap tergantung pada node pusat. Redundansi
terbatas jika node pusat mengalami kegagalan. Yang ketujuh, ketergantungan pada kualitas koneksi pusat. Kualitas koneksi pada titik pusat sangat penting. Jika koneksi pusat buruk, dapat mempengaruhi seluruh jaringan. Yang kesembilan, beresiko terhadap keamanan. Jika keamanan pada titik pusat terkompromi, seluruh jaringan dapat terancam. Atau kebijakan keamanan yang lemah pada titik pusat dapat meningkatkan resiko keamanan. Berikut adalah uji konektivitas topologi tree secara sederhana yang menggunakan 1 buah server, 3 buah switch, dan 4 buah PC. Di mana dengan penjelasan topologi tree ini sendiri adalah sebuah metode untuk menggabungkan 2 atau lebih perangkat komputer dengan struktur jaringan yang menyerupai pohon. Topologi ini bekerja dengan cara memanfaatkan sistem yang menyerupai pohon bercabang. Dalam topologi jenis ini, perangkat komputer dikelompokkan dengan sebuah hub sama seperti topologi star. Masing-masing kelompok akan digabungkan satu sama lain dengan menggunakan kabel. Setiap klien dikelompok dengan sebuah hub seperti pusat komunikasi. Kemudian, masing-masing pusat komunikasi akan disambungkan dengan pusat komunikasi lainnya menggunakan kabel. Topologi tree memiliki beberapa karakteristik yang sudah saya jelaskan tadi. Topologi tree memiliki kelebihan yang paling signifikan untuk manajemen data yang baik dan kemampuan mendukung jaringan yang besar. Saya akan mencoba simulasi dari melalui pesan yang dikirimkan oleh server kepada PC. Berikut simulasinya. Untuk simulasinya semua terjadi dengan secara successfully dari server ke masing-masing PC. Sekian dari presentasi saya. Saya mohon maaf apabila ada pengucapan yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.